Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, NIM STK 119007, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat, protein, dan lipid. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi sumber energi yang paling penting bagi makhluk hidup karena molekulnya telah menyediakan unsur karbon yang siap digunakan oleh sel. Karbohidrat adalah salah satu atau beberapa senyawa kimia termasuk gula pati dan serat yang mengandung C, H, dan O dengan rumus kimia CnH2ON. Karbohidrat merupakan senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Kira-kira 80% kalori yang didapat oleh tubuh berasal dari karbohidrat. Adapun uji karbohidrat yang bisa dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya karbohidrat dalam suatu makanan. Yang pertama, uji Molis. Yang kedua, uji Seliwanov. Yang ketiga, uji Benedict. Yang keempat, uji Barfoot. Yang kelima, uji iodin. Dan yang keenam, uji Fehling. Karbohidrat jika dibagi berdasarkan penyusun sakaridanya itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan monosakarida, golongan disakarida, dan golongan polisakarida. Golongan monosakarida, dari bahasanya mono artinya satu, jadi memiliki satu sakarida. Golongan disakarida artinya 2, berarti itu gabungan dari 2 monosakarida. Golongan polisakarida, poli artinya banyak, jadi terdapat banyak monosakarida. Monosakarida, karbohidrat berdasarkan gugus fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu aldehid atau aldosa dan katon atau katosa. Dari jumlah atom karbonnya, jika memiliki atom C sama dengan 3 disebut triosa. Jika C sama dengan 4 disebut tetrosa. Jika C sama dengan 5 disebut pentosa. Dan jika C sama dengan 6 disebut heksosa. Pada prinsipnya, karbohidrat disebut polihidroksi. Artinya molekul yang memiliki banyak OH. Di dalamnya terdapat gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki jumlah C-nya yang beragam. Disakarida. Disakarida dibentuk dari monosakarida melalui kondensasi dengan ikatan glikosida. Disakarida yang mengalami hidrolisis antara lain yang pertama, sukrosa atau gula putih, yaitu jika dihidrolisis akan membentuk 1 glikosa dan 1 fruktosa atau glufruk. Yang kedua, maltosa, yaitu jika dihidrolisis dari amilum akan membentuk 1 glikosan dan 1 glikosa atau glu-glu. Yang ketiga, laktosa atau gula susu, yaitu jika dihidrolisis akan mengandung 1 glukosa dan 1 galaktosa. Dari ketiga disakarida tersebut, hanya laktosa dan maltosa yang menjadi gula reduksi. Polisakarida. Polisakarida adalah gabungan dari banyak monosakarida dan termasuk dalam bagian polimer alam. Polisakarida yang penting antara lain, yang pertama, amilum atau pati yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa yaitu memiliki rantai yang lurus dan jumlah monomernya ribuan. Sedangkan amilopektin yaitu memiliki rantai yang bercabang. Yang kedua,
glikogen. Glikogen adalah gula dalam otot terbentuk dari glukosa yang terlalu banyak dalam darah. Sebaliknya, apabila glikogennya terlalu banyak, maka glikogen tersebut akan diubah menjadi lemak. Yang ketiga, selulosa. Selulosa adalah jaringan tubuh dari tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan pemakan rumput yang terdapat pada dinding sel dan serat tumbuhan. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan salah satu polimer alam yang dibentuk dari monomer asam amino. Protein dibentuk dari ikatan peptida dari asam-asam amino. Adapun sifat-sifat protein yaitu yang pertama, sukar larut dalam air. Karena molekulnya besar sehingga lebih sulit larut dalam air. Yang kedua, mengalami denaturasi atau penggumpalan dari struktur proteinnya sendiri. Yang ketiga, amfoter atau bersifat asam dan basa. Adapun uji protein yang digunakan untuk menguji protein dalam sampel makanan yaitu yang pertama, uji ninhidrin, yang kedua, uji biuret, yang ketiga, uji santroproteat, yang keempat, uji belerang. Uji ninhidrin adalah untuk menguji protein dan asam amino. Sampelnya adalah dengan menambahkan ninhidrin dalam sampel. Jika hasilnya positif, maka akan berwarna ungu. Uji biuret menunjukkan adanya ikatan peptida yang tidak bisa mengetahui asam amino bebas. Menguji adanya ikatan peptida yang tentunya mengetahui adanya protein. Penambahannya yaitu NaOH ditambah CuSO4. Jika mengandung protein, maka akan terbentuk warna ungu. Uji santroproteat menguji gugus penil atau cincin bensena. Jika positif mengandung cincin bensena akan berwarna kuning. Uji belerang. Jika mengandung unsur belerang, maka bisa mengujinya dengan penambahan NaOH ditambah Pb atau CH3COO2. Jika positif mengandung unsur belerang, maka akan terbentuk endapan hitam. Yang ketiga adalah lipid. Lipid terdiri dari beberapa golongan, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Lemak adalah ester yang dibentuk dari asam karboksila dan alkohol. Namun, lemak dibentuk oleh asam gliserol dan asam lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan makanan. Lemak cenderung tidak larut dalam air karena cenderung bersifat nonpolar. Adapun reaksi-reaksi yang terjadi pada lemak, yang pertama hidrolisis atau reaksi dengan air, yang kedua sulfonifikasi atau penyabunan, yang ketiga hidrogenasi minyak. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi orang yang banyak, terutama bagi saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.